Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas D013 akan memaparkan materi presentasi tentang Current Liabilities, Provisions, and Contingencies. Sebelumnya, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Banen Salisa Audah dengan NPM Mahir 139, lalu Alia Desmita Pramesti NPM Mahir 152, Harina Kalya Firdaus NPM Mahir 160, Bilqis Humaira Karima NPM Mahir 165, Wulan Setiawardani NPM 169, Kirania Azhara NPM Mahir 236, serta Indira Saskia Almira dengan NPM Mahir 256. Pertama, kita akan membahas tentang current liabilities. Isinya ada beberapa. Yang pertama ada accounts payable. Utang usaha atau accounts payable adalah kewajiban jangka pendek, yakni 30-60 hari atas pembelian barang atau jasa secara kredit. Transaksi ini umumnya dicatat saat barang diterima atau saat hak milik berpindah. Sehingga ketelitian di akhir periode sangat penting agar persediaan dan liabilitas diakui pada periode yang benar. Yang kedua ada notes payable atau utang wesel. Jadi utang wesel sendiri itu adalah janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal spesifik di masa depan. Nah, utang wesel ini bisa bersifat berbunga atau interest bearing atau tanpa bunga atau zero interest bearing, serta diklasifikasikan sebagai jangka pendek atau jangka panjang, tergantung tanggal jatuh temponya. Yang pertama ada wesel berbunga, yakni suku bunga yang dinyatakan secara eksplisit pada lembar wesel. Untuk pencatatannya, sebagai contoh, kas di debit saat penerbitan, kas di debit dan utang wesel di kredit sebesar nilai nominal wesel, misalnya 100.000 euro. Lalu saat penyesuaian atau akrual bunga, beban bunga yang berjalan diakui secara periodik dengan mendebit beban bunga dan mengkredit utang bunga, misal 2.000 untuk 4 bulan. Nah, pada saat jatuh tempo, perusahaan membayar nilai nominal wesel serta akumulasi bunga secara tunai. Kas berkurang di kredit sebesar 102.000 euro. Yang kedua ada wesel tanpa bunga atau zero interest bearing note, yakni tidak mencantumkan bunga secara eksplisit, tetapi bunga tetap dikenakan. Peminjam menerima uang tunai sebesar present value atau nilai sekarang, dan saat jatuh tempo harus membayar kembali sebesar face value atau nilai nominal yang lebih tinggi. Selisihnya merupakan beban bunga. Nah, pada saat pencatatan, yang pertama saat penerbitan, dicatat langsung sebesar nilai present value-nya. Kas di debit dan utang wesel di kredit sebesar 100.000 euro, contohnya. Lalu saat penyesuaian atau akrual bunga, amortisasi bunga dilakukan dengan mendebit beban bunga dan langsung mengkredit utang wesel, yakni 2.000 euro, sehingga nilai buku utang wesel meningkat bertahap menuju nilai nominalnya. Saat jatuh tempo, perusahaan melunasi kewajiban dengan membayar penuh sebesar nilai nominalnya, yakni utang wesel di debit dan kas di kredit sebesar 102.000 euro. Untuk yang ketiga ada current maturities of long-term debt. Jadi, utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu dekat atau current maturities of long-term debt adalah bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun ke depan dan wajib dilaporkan sebagai liabilitas jangka pendek, kecuali jika utang tersebut akan didanai kembali atau refinance dengan utang jangka panjang baru atau dikonversi menjadi saham biasa. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai short-term obligation. Manajemen bisa mengklasifikasikan utang jangka pendek menjadi jangka panjang hanya berdasarkan niat atau intent untuk mendanai kembali atau refinance utang tersebut. Hal ini membuat laporan keuangan menjadi tidak konsisten karena tidak ada aturan tertulis yang jelas. Selanjutnya adalah refinancing kriteria. Kriteria Standar Akuntansi Internasional atau IASB, yakni perusahaan hanya boleh mengeluarkan utang jangka pendek dari kategori liabilitas lancar
Jika pada tanggal laporan keuangan, perusahaan memiliki hak kontraktual tanpa syarat untuk menunda pelunasan utang tersebut minimal 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Untuk contohnya di sini ada Haddad SA Company, yakni utang Wesel sebesar 3 juta euro terbit pada tanggal 30 November 2022, jatuh tempo 28 Februari 2023. Tanggal neraca perusahaan adalah 31 Desember 2022. Laporan keuangan disetujui untuk terbit pada 15 Maret 2023. Proses penandatanganan kontrak refinansi jangka panjang baru selesai pada 15 Januari 2023. Pertanyaan pertama, bagaimana jika kontrak refinansi selesai tanggal 15 Januari 2023? Maka jawabannya adalah wajib dicatat sebagai liabilitas jangka pendek atau lancar pada neraca 31 Desember 2022. Lalu untuk pertanyaan kedua, bagaimana jika kontrak refinansi sudah selesai pada atau sebelum 31 Desember 2022? Maka boleh dicatat sebagai liabilitas jangka panjang atau tidak lancar karena hak legal menunda pembayaran sudah sah saat tanggal neraca. Selanjutnya adalah dividen payable atau utang dividen. Ada 3, yakni yang pertama dividen kas atau cash dividen. Ketika Dewan Direksi secara resmi mengumumkan pembagian dividen kas, perusahaan otomatis memiliki utang legal kepada pemegang saham. Lalu yang kedua ada dividen saham preferen tergantung atau preference dividend in arrears. Dividen kumulatif masa lalu yang belum diumumkan tidak diakui sebagai liabilitas. Kewajiban baru muncul jika Dewan Direksi sudah ketok palu mengumumkannya. Lalu yang ketiga ada dividen saham atau share dividend. Dividen yang dibagikan dalam bentuk lembaran saham tambahan tidak dicatat sebagai liabilitas karena tidak memerlukan arus kas keluar di masa depan. Akun ini dilaporkan di bagian ekuitas. Yang selanjutnya ada customer advance and deposit. Perusahaan sering menerima uang jaminan atau deposit dari pelanggan atau karyawan, misalnya deposit sewa, jaminan pengembalian alat. Klasifikasi sebagai lancar atau tidak lancar bergantung pada jarak waktu antar tanggal penerimaan deposit dengan perkiraan tanggal pengembalian atau pemutusan kontrak jaminan tersebut. Lalu selanjutnya ada unearned revenue atau pendapatan diterima di buka. Kondisi di mana perusahaan menerima uang tunai terlebih dahulu sebelum barang dikirim atau jasa diberikan. Contoh, langganan majalah Hughead, tiket pesawat Cina, atau lisensi software Microsoft. Prosedur jurnalnya, saat menerima uang, debit kas, kredit pendapatan diterima di muka. Lalu yang kedua, saat jasa atau barang dipenuhi, debit pendapatan diterima di muka, dan kredit pendapatan penjualan. Baik, untuk materi current liabilities atau liabilitas jangka pendek selanjutnya yaitu terkait dengan sales and value add taxes payable atau pajak penjualan dan pajak pertambahan nilai yang masih harus dibayar. Pada bagian ini dibahas 2 jenis pajak konsumsi yang umum digunakan yaitu sales tax dan value add tax atau VAT. Keduanya bertujuan menghasilkan penerimaan bagi pemerintah dan pada akhirnya dibebankan kepada konsumen akhir. Perbedaannya terletak pada metode pemungutannya. Sales tax dikenakan saat penjualan kepada konsumen akhir, sedangkan VAT dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi. Untuk pembahasan yang pertama yaitu terkait dengan sales taxes payable atau utang pajak penjualan. Sales tax merupakan pajak yang dipungut perusahaan saat menjual barang kepada konsumen. Pada contoh ini, Halo Supermarket menjual roti seharga 2.400 euro dengan tarif sales tax sebesar 10%. Pajak yang dipungut sebesar 240 euro sehingga total kas yang diterima menjadi 2.640 euro. Dari jumlah tersebut, hanya 2.400 euro yang diakui sebagai pendapatan penjualan, sedangkan 240 euro dicatat sebagai sales tax payable karena merupakan kewajiban yang harus disetorkan kepada pemerintah. Kadang perusahaan mencatat seluruh penerimaan pelanggan ke dalam akun sales revenue tanpa memisahkan bagian pajaknya. Pada contoh berikutnya, saldo sales revenue sebesar 150.000 euro sudah termasuk sales tax sebesar 4%. Setelah dihitung, nilai penjualan sebenarnya adalah 144.230,77 euro dan sales tax yang seharusnya dipisahkan sebesar 5.769,23 euro. Oleh karena itu, dilakukan jurnal penyesuaian untuk memindahkan jumlah pajak tersebut ke akun sales taxes payable. Bahasan yang kedua yaitu terkait dengan value add taxes payable atau utang pajak pertambahan nilai. VAT atau PPN merupakan pajak yang dikenakan pada setiap tahap proses produksi dan distribusi. Berbeda dengan sales tax yang hanya dikenakan pada konsumen akhir, VAT dipungut setiap kali terjadi penambahan nilai pada barang atau jasa. Meskipun dipungut di setiap tahap, perusahaan dapat mengkreditkan VAT yang telah dibayar pada pemasok sebelumnya sehingga
hanya menyetorkan selisihnya kepada pemerintah. Dapat ilustrasi 13.3 yaitu Who Pays the VAT. Ilustrasi ini menunjukkan bagaimana VAT bekerja dalam rantai pasok. Pertama, Hill Farms Wheat menjual gandum kepada Sunshine Baking seharga 1.000 euro dan memungut VAT sebesar 100 euro sehingga total kas yang diterima adalah 1.100 euro. Seluruh VAT sebesar 100 euro tersebut kemudian disetorkan kepada pemerintah. Selanjutnya, Sunshine Baking mengolah gandum menjadi roti dan menjualnya kepada Halo Supermarket seharga 2.000 euro. VAT yang dipungut sebesar 200 euro sehingga kas yang diterima menjadi 2.200 euro. Namun, Sunshine Baking tidak menyetor seluruh 200 euro kepada pemerintah karena sebelumnya telah membayar VAT sebesar 100 euro kepada Hill Farms. Oleh karena itu, perusahaan hanya menyetor selisihnya yaitu 100 euro. Pada tahap terakhir, Halo Supermarket menjual roti kepada konsumen seharga 2.400 euro dan memungut VAT sebesar 240 euro. Total kas yang diterima menjadi 2.640 euro, karena sebelumnya Halo Supermarket telah membayar VAT sebesar 200 euro kepada Sunshine Baking. Perusahaan hanya perlu menyetor 40 euro kepada pemerintah. Selanjutnya terkait dengan income taxes payable atau utang pajak penghasilan. Income taxes payable merupakan kewajiban perusahaan untuk membayar pajak atas laba yang diperoleh selama suatu periode. Perusahaan harus menghitung jumlah pajak berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku dan mencatatnya sebagai kewajiban lancar sampai pembayaran dilakukan kepada pemerintah. Selanjutnya terkait dengan employee related liabilities atau kewajiban yang berkaitan dengan karyawan. Selain kewajiban membayar gaji dan upah, perusahaan juga memiliki berbagai kewajiban lain yang berkaitan dengan karyawan. Kewajiban tersebut meliputi payroll deductions atau potongan penggajian, compensated absences atau hak cuti berbayar, serta bonus yang menjadi hak karyawan. Seluruh kewajiban tersebut harus dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan. Pertama yaitu payroll deductions atau potongan penggajian. Payroll deductions merupakan berbagai potongan yang diambil dari gaji karyawan seperti pajak, premi asuransi, tabungan karyawan, dan iuran serikat pekerja. Meskipun dipotong dari gaji, dana tersebut bukan merupakan milik perusahaan. Oleh karena itu, selama belum disetorkan kepada pihak yang berwenang, jumlah tersebut harus diakui sebagai kewajiban lancar. Selanjutnya, security taxes atau pajak pinjam. Selanjutnya yang kedua terkait dengan social security taxes atau pajak jaminan sosial. Pajak jaminan sosial digunakan untuk mendanai berbagai program kesehatan masyarakat seperti pensiun, pengangguran, tunjangan disabilitas, dan layanan kesehatan. Pajak ini umumnya dibayar bersama oleh karyawan dan pemberi kerja. Perusahaan bertanggung jawab untuk memotong bagian karyawan, menambahkan bagian yang menjadi tanggungannya, kemudian menyetorkan seluruh jumlah tersebut kepada pemerintah. Selanjutnya yang terakhir terkait dengan income tax withholding atau pemotongan pajak penghasilan. Perusahaan juga berkewajiban untuk memotong pajak penghasilan dari gaji karyawan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Besarnya pajak yang dipotong ditentukan berdasarkan tingkat penghasilan, status perpajakan, dan faktor lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Pajak yang telah dipotong tersebut kemudian dicatat sebagai kewajiban sampai disetorkan kepada pemerintah. Ilustrasi 13.4 menunjukkan ringkasan kewajiban pengajian yang umumnya dimiliki perusahaan. Kewajiban tersebut meliputi pemotongan pajak penghasilan, pajak jaminan sosial yang menjadi bagian karyawan, iuran serikat pekerja, serta pajak jaminan sosial yang menjadi bagian pemberi kerja. Seluruh jumlah tersebut harus dicatat sebagai kewajiban sampai disetorkan. Selanjutnya yang kedua ada compensated absences atau kompensasi ketidakhadiran. Compensated absences merupakan hak karyawan untuk tetap menerima gaji saat tidak bekerja seperti cuti, sakit, atau cuti melahirkan. Perusahaan harus mengakui biaya dan kewajiban terkait hak tersebut pada periode saat hak itu diperoleh oleh karyawan. Dan yang terakhir ada Profit Sharing and Bonus Plans atau program bagi laba dan bonus. Program bagi laba dan bonus merupakan tambahan kompensasi yang diberikan kepada karyawan di luar gaji reguler. Bonus biasanya bergantung pada laba perusahaan dan diakui sebagai beban serta kewajiban pada periode ketika bonus tersebut menjadi hak karyawan. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang provision. Provision adalah kewajiban atau liabilitas yang waktu atau jumlah pembayarannya belum pasti, tetapi kemungkinan besar akan terjadi karena adanya peristiwa masa lalu dan dapat diestimasi secara andal.
Contoh provision yang umum yaitu gugatan hukum atau litigation, garansi produk atau warranty, pemulihan lingkungan, dan pajak yang masih dalam sengketa. Lalu ada recognition of a provision. Perusahaan mengakui atau recognize suatu provision apabila memenuhi 3 syarat berikut. Yang pertama, memiliki present obligation atau kewajiban saat ini akibat peristiwa masa lalu. Lalu yang kedua, kemungkinan besar atau probable akan terjadi arus keluar sumber daya ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Dan yang ketiga, jumlah kewajiban dapat diestimasi secara andal atau reliable estimate. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka provision tidak diakui, tetapi dapat diungkapkan sebagai contingent liability. Nah, contoh dari recognition sendiri yaitu pertama ada contoh dari warranty, yaitu terdapat fakta bahwa perusahaan Santos SA memberikan garansi kepada pelanggan atas produk elektronik yang dijual. Nah, karakteristik garansinya yaitu berlaku selama 3 tahun sejak tanggal penjualan. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, perusahaan memperkirakan akan ada klaim garansi pelanggan. Nah, pertanyaannya, apakah Santos SA harus mengakui provision untuk biaya garansi yang kemungkinan akan muncul? Jawabannya yaitu ya, harus diakui sebagai provision. Alasannya yang pertama yaitu present obligasi atau kewajiban saat ini terjadi karena perusahaan telah menjual produk yang disertai garansi sehingga muncul kewajiban hukum atau legal obligation. Lalu yang kedua alasannya yaitu probable outflow, di mana berdasarkan pengalaman sebelumnya kemungkinan besar akan ada pelanggan yang mengajukan klaim garansi. Lalu yang ketiga yaitu reliable estimate, di mana besarnya biaya garansi dapat diperkirakan dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Karena ketiga syarat terpenuhi, maka perusahaan mengakui provision garansi tersebut. Lalu contoh kedua yaitu pada refund policy, di mana faktanya yaitu perusahaan memiliki kebijakan yang sudah lama diterapkan kepada pelanggan bahwa barang yang tidak puas dapat dikembalikan dan uangnya akan dikembalikan. Meskipun tidak ada kewajiban hukum yang mengharuskannya, karena kebijakan tersebut selalu dilakukan, pelanggan memiliki harapan bahwa perusahaan akan menerima pengembalian barang. Nah, pertanyaannya, apakah perusahaan harus mengakui provision? Jawabannya yaitu ya, harus diakui provisinya. Walaupun tidak ada kontrak ataupun undang-undang yang mewajibkan refund, perusahaan telah menciptakan constructive obligation. Constructive obligation sendiri muncul karena perusahaan memiliki praktik yang konsisten, perusahaan telah mengumumkan kebijakan tersebut, dan pelanggan mempunyai ekspektasi bahwa perusahaan akan memenuhi janjinya. Nah, akibatnya perusahaan kemungkinan besar akan mengeluarkan kas untuk mengembalikan uang sehingga provision harus diakui. Lalu contoh yang ketiga yaitu future operating loss. Faktanya yaitu manajemen memperkirakan bahwa pada tahun depan perusahaan akan mengalami kerugian operasional atau future operation loss. Nah, pertanyaannya, apakah perusahaan boleh mengakui provision atas kerugian yang diperkirakan tersebut? Nah, jawabannya adalah tidak boleh. Alasannya karena future operating loss bukan merupakan present obligasi yang berasal dari peristiwa masa lalu. Kerugian tersebut baru akan terjadi di masa depan dan belum menimbulkan kewajiban saat ini. Karena syarat pertama pengakuan provision tidak terpenuhi, maka perusahaan tidak boleh mengakui provisionnya. Lalu selanjutnya ada measurement of provision. Setelah suatu provision memenuhi syarat untuk diakui, langkah berikutnya adalah mengukur jumlah provision yang akan dicatat dalam laporan. Nah, menurut IFRS atau IAS 37, provision diukur sebesar best estimate, yaitu estimate terbaik atas jumlah pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban pada tanggal pelaporan. Best estimate ini ditentukan berdasarkan pengalaman masa lalu, informasi yang tersedia, serta kemungkinan hasil yang akan terjadi. Nah, terdapat 3 pendekatan yang umum digunakan. Yang pertama yaitu expected value method atau nilai harapan, di mana metode ini digunakan apabila perusahaan menghadapi banyak transaksi atau populasi yang besar, sehingga hasil yang paling tepat diperoleh dengan menghitung rata-rata tertimbang berdasarkan probabilitas masing-masing kemungkinan. Contohnya yaitu Toyota Warranties, di mana Toyota menjual jutaan mobil setiap tahun sehingga sulit memperkirakan biaya garansi untuk setiap mobil secara individual. Karena jumlah mobil sangat banyak, Toyota menghitung expected value dengan mengalihkan setiap kemungkinan biaya dengan probabilitasnya masing-masing. Nah, dengan cara ini, Toyota memperoleh estimasi yang paling realistis untuk warranty liability yang harus diakui. Lalu yang kedua yaitu midpoint method, di mana metode ini digunakan apabila kemungkinan hasil berada dalam suatu rentang nilai dan setiap nilai memiliki peluang yang sama untuk terjadi. Nah, dalam kondisi seperti ini, perusahaan menggunakan titik tengah sebagai estimasi terbaik. Contohnya yaitu Carrefour Refund, di mana Carrefour menjual ribuan produk setiap hari dan memberikan kebijakan pengembalian barang kepada pelanggan. Nah, jumlah refund
refund yang akan diberikan berada dalam suatu rentang tertentu dan setiap kemungkinan refund dianggap memiliki peluang yang sama. Oleh karena itu, Carrefour menggunakan nilai tengah dari rentang tersebut sebagai dasar pengakuan provision refundnya. Lalu yang ketiga yaitu most likely outcome method. Metode ini digunakan apabila perusahaan hanya menghadapi satu kewajiban tertentu sehingga estimasi terbaik adalah hasil yang paling mungkin terjadi. Contohnya pada Novartis lawsuit, di mana Novartis menghadapi gugatan hukum terkait produknya karena yang diukur hanya satu kasus hukum, perusahaan menggunakan hasil yang paling mungkin terjadi sebagai estimasi kewajibannya. Jika manajemen memperkirakan kemungkinan terbesar adalah membayar kompensasi sebesar jumlah tertentu, maka nilai tersebut digunakan sebagai provision. Lalu selanjutnya ada common type of provision. Yang pertama ada litigation provision. Litigation provision adalah provision yang dibentuk karena adanya gugatan hukum, sengketa pajak, proses administrasi lain yang kemungkinan besar mengharuskan perusahaan membayar di masa depan. Jika perusahaan memperkirakan akan kalah dalam perkara dan jumlah kerugiannya ini dapat diestimasi, maka perusahaan harus mengakui provisionnya. Nah, pada gambar berikut ini ditampilkan contoh pengungkapan litigation provision dari Nestlé, di mana isi pengungkapannya menjelaskan bahwa perusahaan memiliki provision untuk perkara hukum dan administrasi yang muncul dari kegiatan operasional biasa. Lalu provision pajaknya mencakup sengketa PPN atau FATA dan pajak penjualan. Lalu perusahaan meyakini kasus tersebut tidak akan memberikan dampak material terhadap posisi keuangannya, dan waktu pembayaran masih belum pasti karena bergantung pada hasil penyelesaian perkara. Nah, pengungkapan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada pengguna laporan keuangan mengenai resiko yang sedang dihadapi oleh perusahaan. Lalu yang kedua yaitu ada warranty provision. Warranty provision adalah provision yang dibentuk perusahaan untuk mengantisipasi biaya perbaikan, pergantian, atau pelayanan atas produk yang masih berada dalam masa garansi. Ketika perusahaan menjual produk dengan garansi, perusahaan memiliki kewajiban untuk memenuhi janji tersebut apabila terjadi kerusakan atau cacat produk sesuai ketentuan garansi. Oleh karena itu, perusahaan harus mengestimasi biaya garansi dan mengakui sebagai provision pada saat penjualan. Nah, terdapat dua jenis dari warranty sendiri. Yang pertama yaitu asuransi type warranty dan yang kedua yaitu service type warranty. Selanjutnya yaitu ada assurance type warranty, yaitu merupakan garansi yang menjamin produk telah memenuhi spesifikasi dan bebas dari cacat pada saat penjualan. Garansi ini sudah termasuk dalam harga jual produk sehingga tidak dicatat sebagai kewajiban kinerja yang terpisah. Lalu perusahaan harus mengakui beban garansi dan liabilitas garansi pada periode penjualan. Estimasi biaya garansi didasarkan pada pengalaman masa lalu atau data historis perusahaan. Nah, ketika biaya perbaikan atau penggantian benar-benar terjadi, liabilitas garansi akan dikurangi. Karakteristiknya yaitu termasuk dalam harga produk, menjamin kualitas produk saat dijual, dan dicatat sebagai beban dan provisi garansi. Selanjutnya yaitu service type warranty, yaitu merupakan garansi tambahan yang dijual secara terpisah dari produk utama. Ini memberikan layanan tambahan setelah masa asuransi type warranty berakhir. Lalu dianggap sebagai performance obligation terpisah karena pelanggan membayar secara khusus untuk layanan tersebut. Lalu pendapatan dari garansi ini tidak langsung diakui tetapi dicatat sebagai unearned warranty revenue. Lalu pendapatan kemudian diakui secara bertahap selama periode garansi berlaku. Nah, karakteristiknya yaitu dijual terpisah dari produk, memberikan layanan tambahan, dan pendapatan diakui selama masa garansi. Contohnya yaitu perpanjangan garansi televisi atau mobil yang dibeli dengan biaya tambahan setelah pembelian produk. Selanjutnya yaitu adalah consideration payable, yaitu merupakan pembayaran atau manfaat yang diberikan perusahaan kepada pelanggan sebagai bagian dari strategi pemasaran dan penjualan. Bentuknya dapat berupa diskon, rebate, kupon, hadiah, produk gratis, atau program loyalitas pelanggan. Jika manfaat tersebut memberikan hak material kepada pelanggan, maka perusahaan harus mengakui kewajibannya. Lalu perusahaan perlu mengestimasi jumlah pelanggan yang akan menukarkan kupon atau hadiah di masa depan. Estimasi tersebut dicatat sebagai premium liability dan beban promosi atau premium. Tujuannya yaitu meningkatkan penjualan, membangun loyalitas pelanggan, menarik pelanggan baru melalui insentif pembelian. Contohnya yaitu program poin pelanggan, kupon diskon, cashback, dan hadiah penukaran kemasan produk.
terdapat environmental provision, yaitu merupakan provisi yang diakui untuk kewajiban lingkungan akibat penggunaan aset jangka panjang atau aktivitas operasional perusahaan, timbul karena adanya kewajiban hukum untuk melakukan pemulihan, pembongkaran, atau pembersihan lingkungan di masa depan. Umum ditemukan pada industri pertambangan, minyak gas, pembangkit listrik, serta pengolahan limbah. Lalu terdapat resignation atau pengakuan. Provisi lingkungan diakui apabila terdapat kewajiban hukum saat ini akibat peristiwa masa lalu. Lalu kemungkinan besar akan terjadi arus keluar sumber daya ekonomi. Lalu jumlah kewajiban dapat diestimasi secara andal. Lalu selanjutnya terdapat measurement atau pengukuran. Jadi diukur menggunakan base estimate atas biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban, mempertimbangkan nilai waktu uang apabila material, dan dapat menggunakan estimasi nilai wajar atau teknik present value untuk menentukan besarnya provisi. Contohnya yaitu pembongkaran platform pengeboran minyak, reklamasi area pertambangan, penutupan dan pemulihan tempat pembuangan sampah. Saat ini kita membahas recognition and allocation. Sederhananya, kalau perusahaan punya kewajiban lingkungan di masa depan, misalnya harus membongkar platform minyak setelah selesai digunakan, maka kewajiban itu harus dicatat dari sekarang. Nilai kewajiban tersebut dicatat sebagai environmental liability dan pada saat yang sama juga ditambahkan ke nilai aset yang terkait, yaitu drilling platform. Setelah dicatat, biaya tersebut tidak langsung dibebankan sekaligus, tetapi dialokasikan selama umur manfaat aset. Biasanya menggunakan metode garis lurus atau straight line method. Contohnya pada Wildcat Oil Company. Perusahaan memperkirakan biaya pembongkaran platform sebesar $1 juta setelah 5 tahun. Setelah dihitung menggunakan present value dan tingkat diskon 10%, diperoleh nilai kewajiban sebesar $620.920. Karena itu, pada awal tahun 2022, perusahaan mencatat aset dan kewajiban sebesar $620.920. Selama aset digunakan, perusahaan mencatat beban penyusutan setiap tahun sebesar $124.184. Selain itu, perusahaan juga mencatat beban bunga sebesar $62.092 pada tahun pertama. Beban bunga ini muncul karena nilai kewajiban akan semakin mendekati jumlah yang nantinya benar-benar harus dibayar. Selanjutnya adalah onerous contract provision. Onerous contract adalah kontrak yang sebenarnya sudah merugikan perusahaan, tetapi tetap harus dijalankan karena tidak bisa dibatalkan. Contohnya pada Sumart Sport, perusahaan memutuskan pindah ke gedung baru, tapi masih terikat kontrak sewa dengan gedung lama selama 3 tahun ke depan. Masalahnya, kontrak tersebut tidak bisa dibatalkan dan gedungnya juga tidak bisa disewakan ke pihak lain. Akibatnya, perusahaan tetap harus membayar biaya sewa walaupun gedung tersebut sudah tidak digunakan. Total biaya yang diperkirakan harus ditanggung adalah €200.000. Karena biaya tersebut pasti akan keluar dan jumlahnya bisa diestimasi, perusahaan harus mengakui kerugian dan kewajiban sebesar €200.000. Menurut IFRS, nilai kewajiban yang dicatat adalah biaya yang paling rendah antara biaya untuk tetap kontrak atau penalti jika kontrak dibatalkan. Jadi intinya, ketika perusahaan terkait kontrak yang merugikan dan tidak bisa dihindari, perusahaan harus mengakui provisi atas kerugian tersebut. Restructuring provision atau provisi restrukturisasi. Restrukturisasi adalah perubahan besar yang dilakukan perusahaan, misalnya menutup divisi tertentu, mengurangi jumlah karyawan, atau mengubah struktur operasional perusahaan. Saat restrukturisasi dilakukan, tidak semua biaya bisa langsung dicatat sebagai provisi. Hanya biaya yang memang muncul secara langsung karena restrukturisasi yang boleh diakui, seperti biaya pesangon karyawan, biaya penggantian kontrak, atau biaya dari onerous contract. Sebaliknya, biaya seperti pelatihan karyawan, relokasi, biaya pemasaran, biaya administrasi,
atau investasi sistem baru tidak boleh dimasukkan ke dalam provisi restrukturisasi. Contohnya pada Rodea Group. Perusahaan memutuskan menutup divisi panel surya dan kemudian mengumumkan keputusan tersebut kepada pelanggan serta karyawan yang terdampak. Karena keputusan tersebut sudah diumumkan secara resmi, perusahaan dianggap memiliki kewajiban untuk menjalankan rencana tersebut. Selain itu, biaya restrukturisasinya juga dapat diperkirakan, yaitu sebesar 500.000 euro. Oleh karena itu, pada akhir tahun 2022, Rodea Group harus mengakui provisi restrukturisasi sebesar 500.000 euro. Di sisi pertama, kita membahas self-insurance. Self-insurance adalah kondisi ketika perusahaan memilih menanggung sendiri suatu risiko tanpa membeli asuransi dari pihak lain. Misalnya, perusahaan tidak mengasuransikan gedungnya terhadap risiko kebakaran. Walaupun ada kemungkinan terjadi kebakaran di masa depan, perusahaan tidak boleh langsung mencatat kerugian tersebut sebagai kewajiban. Kerugian baru boleh diakui ketika peristiwa itu benar-benar terjadi. Jadi, self-insurance bukan termasuk provisi atau kewajiban yang dapat diakui saat ini. Selanjutnya, sisi sebelah kanan ada disclosure related to provision atau pengungkapan provisi. Selain mencatat provisi, perusahaan juga harus menjelaskan informasi terkait provisi tersebut dalam laporan keuangan. Misalnya, saldo awal dan saldo akhir provisi. Alasan perubahan jumlah provisi, jenis provisi yang dimiliki, serta kapan kemungkinan kewajiban tersebut akan diselesaikan. Tujuan pengungkapan ini adalah agar pengguna laporan keuangan seperti investor dan kreditur dapat memahami kondisi perusahaan dengan lebih jelas dan transparan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai liabilitas kontingensi. Liabilitas kontingensi adalah kewajiban yang keberadaannya masih bergantung pada peristiwa di masa depan, sehingga belum dapat diakui secara pasti dalam laporan keuangan. Contohnya adalah gugatan hukum yang belum diputuskan pengadilan dan jaminan atas piutang pelanggan. Kemudian ada perlakuan akuntansinya. Pada probabilitas hampir pasti, yaitu lebih dari 90% atau sama dengan 90%, diakui sebagai provisi atau liabilitas. Pada probable, dengan 51-89% diakui sebagai provisi atau liabilitas. Selanjutnya, possible, dengan 5-50% diungkapkan dalam catatan laporan keuangan. Kemudian pada remote, yaitu kurang dari 5%, tidak perlu diungkapkan. Kemudian terdapat informasi yang harus diungkapkan. Yang pertama, sifat kewajiban. Yang kedua, estimasi dampak keuangan. Yang ketiga, ketidakpastian jumlah atau waktu pembayaran. Dan yang terakhir, kemungkinan adanya penggantian atau reimbursement. Selanjutnya, terdapat aset kontingensi. Aset kontingensi adalah aset potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya akan dipastikan oleh kejadian di masa depan. Contohnya, yang pertama, kemungkinan menerima bonus atau donasi. Yang kedua, pengembalian dana pajak yang masih disengketakan. Dan yang terakhir, gugatan hukum yang kemungkinan dimenangkan perusahaan. Kemudian terdapat perlakuan akuntansi. Pada probabilitas hampir pasti, yaitu lebih dari atau sama dengan 90% diakui sebagai aset. Probable, yaitu 51-90% diungkapkan dalam catatan laporan keuangan. Possible, yaitu 5-50% tidak perlu diungkapkan. Dan yang terakhir, remote, kurang dari 5% tidak perlu diungkapkan. Aset kontingensi tidak boleh diakui terlalu dini agar tidak menimbulkan pengakuan pendapatan yang berlebihan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat salah kata atau penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.